Untuk SRG mungkin pick off mereka harus jalan juga. Dan kalau dari Onyx Philippines mereka harus menjaga Kelra. Wow, itulah dia. Inilah dari meja panelis, kita akan langsung lemparkan kepada meja caster yang ada di ujung sana, Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Terima kasih banyak tentunya untuk Buding Lana Monster, Umo dan juga Aul. Ini tutor Baxia kah manis? Kayaknya gitu deh. Tapi Oke. kena dua-duanya sih ya. Jujur, dari gua ragu Sekis ataupun King Kong main Baxia. Alright, kalau gitu kalau Lim Kocul ragu, mari kita menyaksikan apakah King Kong akan membalikan kembali keadaan atau bahkan Sekis yang berhasil melakukan tutor Baxia kah manis? Stormy? Lagi? First blood? No, masih ada shield ya. Kagura pasif ketika payungnya diambil atau range terlalu jauh itu akan ada shield. Tapi nampaknya ngomongin Liga MT Fight kali ini mereka cukup ngotot. Adu otot untuk di tengah Onyx Philippines melawan Selangor Giants. Dan bahkan kalau posisi dari Kirk di arah top lane, Kram ini bisa pegangin siapapun nantinya. Ya, dan Cici ya. Cici ini pasti unggulan lah. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Plus rotasinya ini akan lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena Baxia Cici ini bisa kontrol di turtle yang pertama. Dan gue ragu nih kalau memang seandainya King Kong dengan build-nya yang pertama damage maksudnya semua full damage, itu kayaknya bakal susah sih untuk survive di game ini. Ya, pertama mereka punya burst juga dari Kagura. Mereka juga bisa kita lihat banyak skill yang bisa dihindari oleh King Kong. Untuk head to head ke arah Sekis gak worth it juga damage itu. Dan bahkan membuat dia ngomongin sustain atau mau coba dive in dari depan atau dari samping itu belum sampai target biasanya udah hilang. Ya kan, bagus. Enakan hybrid lah bisa dibilang, apalagi untuk di game ini. Cuma kalau memang berani misalkan dia ambil resiko untuk ngambil full damage. Ya Innocence ini terancam, Innocence karena dia purify kan. Dia nggak ada flicker, nggak bisa kabur dari Lancelot, dari puncture-nya atau dari Phantom Execution-nya. Sementara kalau dari emblem masih sama Assassin Killing Spree ya. Ya karena Lancelot hybrid pun emblemnya tetap kayak gini. Ya. Plus kalau ngelihat dari Gold Lane lagi-lagi basic common versus Assassin. Oke, tapi menuju ke arah EXP lane, Kirk kayaknya agak lebih untung kali ini dengan badannya dia. Karena kita lihat Sekis. Kirk bakal coba melakukan backup ke belakang. Sekis targetnya mereka dengan Purify Super Friends. Berhasil keluar dari ceratang Yums. Informasi didapatkan sangat mahal, tidak ada Purify. Yums bisa dapetin level 4. Abis itu dia memiliki Tsunami Slam untuk bisa mendapatkan Super Friends. Ketika all in itu terjadi dikombinasikan dengan Storming, mungkin Super Friends bisa ter-take down. Wah, King Kong level 5 ini. Tapi pilihannya ada banyak sih. Dia mau turun ke bawah kan dengan pattern jungle yang udah ready atau ke turtle. Gua sih ke turtle. Lawan Baxia Gua soalnya. sih ke turtle. Gua tetap ke turtle. Walaupun lawannya Baxia, tapi selama dia punya Tondros dan juga Retribution, chance-nya lebih besar. Nah ini kalau dia start lihat darahnya kan low. All in menuju ke arah satu ball point kill. Kram masih bisa selamat dari first ball didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx Philippines. Yums dan kawan-kawan tidak mau melepaskan turtle yang mereka miliki. Sekis Mencoba untuk melakukan takeover. Sekis tidak memiliki retribution, informasi didapatkan, jadi mereka bisa all in Super Friends. Satu buah Cyclone Eye yang tidak bisa mendapatkan penyelamatan untuk dirinya. Tapi King Kong bakalan merelakan Brusco untuk bisa tumbang. Peta Machine ke arah belakang. Target mereka menuju ke arah Stromy. Pulang menjadi bilang utama dari King Kong. Masih memiliki satu buah puncher. Dan berhasil dari Yums. King Kong still survive. Dan pertukaran antara Brusco dan juga Stromy cukup worth it. Iya. Gue nggak tahu tapi memang mungkin call dari Selangor Giant adalah lepas turtle-nya. Karena Sekis tadi ketika dia nabrak dia pakai retributionnya langsung kram. Masih bisa lompat tadi, nggak terhimpit dengan batu. Cuma ya ini sih sebenarnya gue suka ketika ada call lepas turtle-nya, pakai semua sumbernya untuk orang berarti. Karena itu yang memenangkan itu kan. Cuma kalau tadi kondisinya menurut gue Sekis nggak ada pressure jadi di turtle sama sekali. Jadi ya bebas banget King Kong, bahkan dia nggak ada retri pun PD juga, dia masih lebih besar daripada Baxia. Yes, dan King Kong udah punya War X kali ini. Damage sudah mulai cukup untuk bisa makan Stromy. King Kong menuju ke arah bawah lagi, targetnya menuju ke arah sosok Yums. Gagal. Retribusi dikeluarkan, tapi Avatar of God, ya Brusco berhasil menangkap satu point kill. Tapi untungnya di udara ditumbangkan oleh King Kong, membuat para pasukan dari tim Selangor dan Giants kehilangan power mereka. Yums di arah bottom lane, Kelra dengan hero andalannya menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Sekis target utama ke arah belakang dengan Purify Gaming, tapi Spirit of Distraction masuk menenggelamkan Kelra. Killing spree memang didapatkan Sekis, early game pressure. Tapi lihat apa yang dilakukan King Kong. Dia mau dan keram di depan sana. Meledek sosok serang King Kong. Sang M6 champion. Tapi nampaknya Stromy dapat point kill juga atas sosok Super Friends. Aku nggak tahu kenapa Super Friends kehilangan gripnya di dua game ini.
Aku nggak ngelihat Super Friends mendominasi dan bahkan Sromi memilih untuk pulang ke belakang. Peta Machine berasal dari bersama dengan ada Puncher di depan sana, masih ada King Kong untuk pulang. King Kong tidak boleh terlalu terburu-buru. Ada baiknya para pasukan dari tim Selangor Giants juga harus mundur ke belakang karena Turtle akan jadi perebutan yang sangat penting. Dead Sonata, satu tembakan biolanya. Dan sekarang di setup lagi turtle-nya. Harusnya di kontes nih lagi-lagi jungle tank. Selalu kehilangan powernya tapi orang yang dicari. Damage terlalu sakit di belakang dan Super Face tampakan Curtain Calls masih kesini dapat ditahan. Tapi lihat, dua pemain para pasukan dari Selangor Giants berhasil memporak-porandakan King Kong. Bahkan shutdown terjadi, membuat para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan momentum sedikit atas Romy. Tapi lihat, mereka mendelay di mana Onyx PS bisa dapetin Turtle. Ini dua yang tumbang sih, pertukarannya nggak worth it sebenarnya untuk Selangor Giant. Plus ya lagi-lagi jungle tank nggak bisa dapetin turtle nih. Ini bakal jadi bahaya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena experience jungle tanknya yang memang akan kalah nanti dengan assassin, dengan pattern-pattern juga yang bakal kalah. Itu kan semakin under. Plus ya ini udah kelihatan Super Prince yang tadi ya mungkin memang di awal tuh kena gebrakan banget lah. Plus sekarang udah bener-bener bisa ngelawan tapi Retribution kira untungnya. Kirk berhasil mendapatkan Turtle dengan ada first break yang dimiliki. Tapi lihat di sana, para pasukan Selangor Red Giants berhasil mendapatkan satu momentum atas Kirk. Ini memang tidak dapat Turtle, tapi Kirk tumbang. sama worth it sih. Karena memang jungle tank lagi-lagi sih, jungle tank gak dapetin turtle di awal. Ya korbannya XP lane pun ya it's fine. Ini tetap unggul, lihat goldnya. Yang harusnya dipegang Selangor Red Giants sekarang dipegang oleh Onyx PH. Dan gue ngeliat King Kong juga sekarang lebih nyaman tau daripada dia game pertama. Iya. Lebih lincah, lebih licin. Lebih sustain. Dan lihat gacor. dia mencoba untuk bertahan dan bahkan dapat gantian. Dapetin Yul sekarang belakang. Satu poin kill akan coba di following up oleh pasukan dari tim Philippines. Retribution dan Super Friends Purify after day untuk ini. Innocent mencoba untuk mendapatkan Brusco. Masih terlalu kuat, tidak ada turret lagi, tidak bisa diselamatkan. Pertukaran antara Brusco dan juga Yums lumayan adil untuk kedua belah pihak. Nggak ada yang dirugikan untuk kali ini, tapi yang diuntungkan adalah Kelra. Dari semua ini Kelra yang diuntungkan. Space-nya kan. Lihat Kelra, walaupun dia nggak bisa loncat-loncat karena tentunya kali ini King Kong akan mendapatkan poin kill kalau dia masuk bersama dengan Kirk. Karena Kirk masih punya satu poin kill dengan Phantom Execution. No Puncher, ini harus di cover dan itu dia. Ya ini itu dia, cover yang sangat baik dari Kirk. Dia buka face crack-nya, setidaknya ada satu chance supaya ketika ada turret menuju ke arah King Kong itu langsung putar. Tapi nggak ada flicker sama Yums juga tadi informasinya udah dapat sih harusnya King Kong di atas kan, dia udah ngeliat dari Yumsnya flicker, makanya tadi ketika dilompatin lagi dia lumayan tenang lah. Walaupun ya memang backup dari Kirk juga bagus banget. Plus sekarang ya mereka harus dapetin turret di bagian atas dulu yang dimana free. Landing jauh yang tadinya harus dikontrol oleh Selangor Giant dengan cicinya sekarang gagal. Dan wow serius nih mau coba ambil King Kong? Kayaknya bukan opsi yang bagus deh. Walaupun ya airborne dari Tsunami Slam itu nggak bisa dikurangin dengan top boots ataupun dari brute force. Dan kita lihat tidak ada purple buff ya untuk King Kong ya, jangan lupakan itu Lim. Jadi kayaknya reset Masih dari bisa cara sih. purple buff mereka bisa pegang terlebih dahulu. Kalau nggak King Kongnya akan berat untuk bisa sustain di depan sana. Team fight akan dibuka oleh Bruce. Kau dapetin Cram. Satu hit terakhir bermain dengan Puncher. Target mereka ada Stromy menghindari dengan ada Tsunami Slam. Avatar of Guardian memang menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Tepakan King Kong take down. Tapi pertukaran dengan 3 yang mungkin akan terjadi. Oh tidak mau terlalu buru-buru. 2 poin kill udah cukup untuk Carol ternyata. Miss mekanik kah tadi King Kong? Dia coba untuk tabrak di depan, tapi sekarang midnya coba untuk dibongkar. Oke, mid dibongkar oleh Kera, tapi ingat Sky Pisternya udah aktif. Sekis, kejar untuk bola dan hilang. Shutdown terjadi. 3 poin kill dapatkan dari semua total dari Super Prince. Masuk ke speed of distraction di following ada Dead Sonata. Dead Sonata from Kera. The gold standard from Philippines. Wow. Ini Grangernya sih harus di-respect tapi Tsunami Slam. Purify lagi. Super Prince tahu nih, oke kita bait aja dulu Tsunami Slam dengan cooldown yang lama. Sekarang bebas, Kelranya bebas banget. Dan gue memang sebenarnya jarang lihat sih dari Granger pakai Purify ya. Cuman ini worth it banget, gila tangan Kelra Granger ini ngeri banget loh. Ya, karena lihat dia maksimalin semua damage-nya. Masuk Hampir semua. semua pelurunya nggak ada yang miss. Dan bahkan kita lihat dia tahu di Dead Sonata di sini nih sebenarnya itu udah nggak ada, itu cuma punya 1 peluru. Karena abis itu dia udah nggak punya energi untuk Iya, Dead Sonata. Dan on point nih following up sama Super Prince itu sih ngebuat point kill yang mahal banget sih. Ini Granger harus dipikirin sih.
Karena kemarin pun ya ketika Onyx PH berhadapan dengan tim Spirit, Granger lah 2 game yang menyelamatkan Onyx PH. Sekarang ya tugas dari Selangor Red Giant, mereka harus defense. Mereka punya high ground defense kok. Spam skill Kagura dengan Shimai Umbrella-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama juga untuk clear. Damage-nya ada kok. Cuma ya mereka punya high ground defender utama nih, Innocence. Selama Innocence masih free hit, Minion, Lord itu bakal di-clear secara mudah. Setuju, dan bahkan bisa passing strike ke arah belakang ya. Itu dia, sambil Itu yang nge-defense, bahaya. sambil nge-damage juga. Iya, itu yang bahaya sebenarnya. Buset, sepatu lari dong, Kelra. Iya, dari tadi dia menggunakan sepatu lari, gimana caranya dia bisa sustain, gimana caranya juga dia bisa rotasi dengan cepat, dan bahkan di depan sana Dead Sonata dibuka. Brusco mulai masuk ke arah belakang, langsung coba diambil apa? Yus, sempat di following up di depan sana, pada pasukan Selangor Red Giants terkap menutup para pasukan dari tim Selangor untuk bisa pulang. Mereka memang kehilangan Yus, tapi mereka juga harus kehilangan Brusco. Pertukaran cukup adil, membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants masih bisa bertahan selama Innocent masih berdiri. Oh, Mite masuk lagi, mereka coba lagi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit mereka coba. Kelra, dia tahu tidak bisa komit menuju ke Kelra. Dengan Purify dia bisa untuk memberikan deal damage. Walaupun dia nggak bisa agresif. Karena Kelra ketika munculnya dia, mungkin dari bersisa season lalu, memang keganasan dari agresivitasnya itu menjadikan dirinya sosok yang ikonik di area God Lane. Wah, bawahnya juga nggak dapat ternyata. Terpaksa harus mundur. Dan ya masih bisa defense. Selangor Red Giant membuktikan dengan high ground defense mereka. Mereka masih kokoh, belum ada best start yang hilang sama sekali. By the way memang di bawah menit 12 juga ya. Jadi ya benar-benar pasti defense-nya itu akan diperkuat dengan Holy Defense. Belum lagi juga respawn time mereka yang masih cepat tadi. Ya jadi lebih enak, tapi hancur juga. Akhirnya memaksa tadi di bagian bawah. Oke, memaksakan juga di area tengah seperti yang akan didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx Philippines dengan satu wave lagi. Kenapa? Karena Brusco tidak merubah jalur mereka untuk masuk. Dan itu dia, Kera bakal coba dipaksa. Tsunami Slam masih bisa dihindari Purify Gaming. Dan Tsunami gagal! Tsunami gagal dengan damage ke arah belakang. Dan Kera lihat diving ke arah belakang. Piercing Strike diberikan. Tapi dengan SOD-nya ditahan oleh Brusco. Lihat, what a body block from Brusco. Semua yang didapatkan Kera hingga sekarang. Body block by Brusco. Wah ini nggak bisa sih, Kelra benar-benar harus dipikirkan lagi. Dan oh my Execution. god, Panther Execution benar-benar mengeksekusi case. Sony Philippines di depan mata mencoba untuk melakukan endgame. Console Gaming menuju ke arah belakang, dan bakal super free dari terutama of distraction ke arah belakang dari Yos. Mencoba untuk fokus karena base gak boleh apapun terjadi. Tapi masih ada minion, nampaknya para pasukan dari tim Filipina harus mundur sih. Udah terlalu lama. Mereka nggak peduli kah? Mereka mau endgame kah? Mampukah mereka endgame karena clear yang minion yang dilakukan sangat cepat, tapi bisa. Satu wave terakhir dan Innocent take down Onyx Philippines. A bucket and bounce back di game yang kedua. Super Family. 1-1 kali ini menyamakan kedudukan Onyx Philippines.